Alhamdulillah, saya dan teman-teman sedang mengadakan safari dakwah ya ke Jawa Tengah, ke Semarang, Magelang, Prambanan, Jogja. Jogja, Insya Allah nanti terakhir di Klaten. Klaten. Insya Allah. Nah, Bunda Lydia ini kemarin ikut kajian kita yang ada di Masjid Masjid Al-Mahdi. Al-Mahdi, ya Bu ya. Juga hari ini yang sekarang kita berada di rumah makan Resto ayam goreng Butati. Butati. Nah, ya ini restorannya restoran legend. Dari apa namanya? Pas lagi acara kajian, Bunda Lydia tuh memberitahukan, menginformasikan bahwa ternyata Bunda Lydia ini katanya menurut pengakuannya mantan misionaris. Waduh, Aktivis. saya langsung todong, Bu, podcast Bu, harus podcast Bu. Saya kalau denger misionaris tuh kayaknya udah pengen duluan gitu, pengen denger ceritanya gitu. Bu Lydia, boleh tolong ceritain Bu, latar belakang keluarganya bagaimana, Ya. berapa saudara, tinggal di mana dan sebagainya. Monggo Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Suryani, tapi lebih dikenal dengan nama Bunda Lydia. Bunda Lydia. Ya, saya kalau misionaris kayaknya kok berat ya kok ya. Saya lebih aktivis sih. Aktivis. Ya, Oke. aktivis. 52 tahun usia saya dan 50 tahun itu saya berada di Sana. di RT sebelah kok Di RT istilahnya. sebelah. Iya. RT 16 Bu. Iya. Seperti itu, dan keluarga besar saya hampir ya 80% itu mereka pendeta. Keluarga besar. Keluarga besar. Jadi dari orang tua, paman, tante itu? Orang tua enggak, tapi paman, keponakan, sepupu, adik ipar semuanya pendeta. Pendeta. Ya. Waduh. Terus itu Kristen Protestan Bu semuanya? Pantekosta ada, Bethel ada. Oke, iya itu semuanya Protestan. Protestan, ya betul kok. Pantekosta, Bethel. Bethelnya Bethel apa nih Bu? GBI. Aduh, samaan lagi. Saya juga dulu GBI. GBI. Saya dulu mantan anak buahnya Insinyur Niko. Oh ya Pak Niko. Oke, nggak jauh-jauh ya. Beberapa kali saya ketemu dengan mantan-mantan GBI yang sudah masuk Islam. Ya. Alhamdulillah. Bu Lydia ini salah satunya. Monggo Bu dilanjutkan. Jadi banyak keluarganya pendeta. Iya. Jadi lulusan STT semua. SCT ada beberapa, terus ada yang karena menikah dengan pendeta. Pasti kan bagiannya ibu pendeta. Oh. Nggak mungkin ibu ustazah kan. Ya. Terus Bu Lydia sendiri juga pendeta? Saya bukan pendeta, saya hanya aktivis. Saya dulu pernah di sekolah di PGAKP Bethel ya, itu untuk menjadi guru agama Kristen. Oke, di kota? Jakarta. Oh di Jakarta. Oke. Jakarta. Dulu ibu tinggalnya di Jakarta? Saya dulu sempat di Magelang selama hampir kurang 8 tahun ya, 2 tahun TK, 6 tahun saya sekolah di SD Pantekosta di Jalan Tentara Pelajar Magelang. Kemudian SMP saya di SMP Immanuel Jakarta. Kemudian masuk di PKAKP dan saya sempat ikut sekolah penginjilan tapi yang online. Oke. Ya. Jadi ibu memang dari kecil udah tumbuh besar di lingkungan Kristen. Iya, semua tante saya, om saya itu, jadi saya sangat kental dengan kehidupan pastoran ya. Gitu. Tapi ibu nggak pernah belajar di STT ya Bu ya? Enggak. Oke. Terus setelah itu jadi aktivis saja di gereja? Aktivis ya, kadang sih karena saya dulu banyak kegiatan yang koordinator sih kok. Kayak dulu kayak tamborin, sekolah minggu, youth, sempat untuk kalau kayak kita majelis taklim ya untuk ibu-ibu ya kadang menyampaikan. Tapi Bu Lydia nggak ke lapangan Mas? Enggak, saya kalau ke lapangan tuh hanya paling kalau ada kerjasama, kalau di Kristen kan KKR ya, nah, itu saya hanya di tim aja, tim puji sembah. Gitu. Nggak ke pelosok-pelosok? Enggak. Berarti aktivis ya Bu ya? Ya. Jadi perjalanan ibu dari mulai kecil sampai besar menjadi aktivis itu memang boleh dikatakan dari lingkungan keluarga semuanya. Dari lingkungan, dan memang saya sendiri mungkin karena lingkungannya seperti itu jadi ada keinginan seperti itu ya. Pengen berprestasi di antara keluarga gitu. Iya. Baik. Terus gimana Bu ceritanya lagi? Iya, saya
punya putra-putri 2. Yang pertama perempuan sudah 26 tahun, tinggal di Jakarta. Oke. Ya, yang kedua itu almarhum Dipta Oke. Qadarullah. Beliau berpulang di Ramadan pertama yang saya ikuti sebagai muslimah. Masya Allah. Ya. Terus? Kemudian saya itu mendapat hidayah Qadoni. Jadi enggak ada yang mendakwai. Saya sendiri juga enggak kepingin masuk Islam. Islam itu bukan tujuan hidup saya. Saya enggak mau jadi muslim, tapi ya memang bukan saya yang pilih, tapi Allah yang pilih. Allah yang pilih. Ya. Tahun berapa itu sih? Itu saya syahadat di sekitaran tanggal 8 Mei 2022. Kemudian tanggal 13 saya menikah dengan suami yang sekarang, karena suami yang pertama sudah meninggal. Ya. Terus? Saya syahadat. Oh, jadi masuk Islamnya boleh dikatakan memang karena mau menikah? Bukan. Jadi seminggu sebelum, saya sama suami kan nggak pacaran nih, ta'aruf kalau dalam media. Saya seneng nyanyi, kenalan dah gitu secara online. 2 hari kenalan dia langsung ke Jakarta minta nikah sama saya. Gitu. Jadi kami menikah. Itu besok kami mau menikah, hari ini saya masih pelayanan di gereja. Gitu ya? Karena saya nggak ngerti ini apa, saya dapat hidayah apa, saya nggak tahu itu namanya hidayah gitu. Dan ya waktu saya syahadat pun juga, aduh, mohon maaf ya sama Pak Ustadznya, barangkali kalau Pak Ustadznya melihat podcast ini, saya suruh syahadat tuh, oh ya syahadat. Bunda kok nggak excited, nggak terharu? Oh saya mah biasa syahadat di gereja. Emang di Kristen ada syahadat? Ada. Pengakuan iman rasuli kan syahadat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang tunggal dan putranya, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya. Seperti itu syahadatnya. Nah Ustadznya bilang, oh beda syahadatnya. Emang Pak Ustadz pernah ke gereja? Enggak. Tahu syahadatnya? Enggak. Lah kok bisa bilang beda? Itu saya. Oke. Tapi Ibu waktu mau bersyahadat itu sadar kan mau meluk Islam? Sadar. Nah terus? Syahadat saya. Mau gitu, mau masuk Islam? Karena memang ya saya syahadat, memang saya udah oke, saya masuk Islam gitu. Cuman memang apa ya, chemistry-nya, gregetnya tuh belum ada. 2 minggu setelah saya menikah, suami pun juga waktu itu yang paling viral itu ya tentang apa, Trinitas itu selalu menjadi perdebatan antara kami. Saya sudah syahadat tapi saya masih dengan warisan Belanda ya, masih ada gitu. Jadi Ibu maksudnya gini, Ibu ketika bersyahadat, Ibu sebenarnya sudah sadar bahwa Ibu harus meninggalkan Trinitas, tapi Ibu belum bisa meninggalkan Trinitas. Cuman suami waktu tanya, kalau Trinitas itu dalam konteks Kristen itu seperti apa? Jadi saya menjelaskan, ya sampai akhirnya saya karena sudah meninggalkan itu, ya pengetahuan saya tentang Trinitas Allah berikan hidayah seiring berjalannya saya belajar dengan kristologi kok. Oke. Tapi saya masih belum pahami gini Bu. Ketika Ibu mau bersyahadat, berarti Ibu belum sepenuhnya menerima Islam dalam hati berarti. Ketika saya bersyahadat saya sudah. Sudah. Saya sudah bilang oke, saya syahadat dan saya bukan lagi Kristen ya. Hanya waktu itu suami nanya, apa sih? Jadi pengetahuan saya Trinitas itu begini. Suami menjelaskan itu enggak ada. Iya memang karena saya sudah tidak percaya lagi dengan itu gitu. Dan sebenarnya sih yang membuat saya lebih ketika saya mendapatkan hidayah itu ya saya dibukakan yang Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oke. Gitu. Kan itu katanya buat nabi palsu, Bu. Maksudnya? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itu kalau kata pendeta itu kan sebenarnya untuk nabi-nabi palsu kan. Kan kata pendeta. Memang di ayat-ayat awalnya memang ada ya nabi-nabi palsu. Tapi kalimat yang 21 sampai 23 itu kan memang sangat-sangat ambigu ya. Dan memang jelas banget kalimatnya. Banyak orang akan menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan, Tuhan. Orang akan bernubuat mengadakan mujizat demi nama Yesus, mengadakan mujizat, mengusir setan demi nama Yesus. Tapi malah kata Yesus, enyahlah engkau, ya pembuat kejahatan. Jadi sebenarnya dalam satu perikop itu pun boleh dikatakan sebenarnya ada kayak apa ya, keganjilan. Yang satu bilang suruh hati-hati sama nabi palsu, tapi di bawahnya kok bicaranya begitu gitu.
Kalau yang saya garis bawahi waktu itu ketika kemudian di firman itu ya, kalau menurut mereka firman, yang berhak, yang masuk kerajaan surga itu adalah yang melakukan kehendak Benar. Bapa. Iya. Ya kan pasti melalui Yesus kan gitu. Nah, saya mulai berpikirnya gini, mengikut yang disuruh Bapa melalui Yesus gitu. Yang tak lihat nggak ada yang dilakukan semua. Saya sendiri pun nggak melakukan. Tidak menjalankan malah. Nggak menjalankan. Nah, waktu Ibu sebelum bersyahadat itu Ibu sudah sempat belajar kristologi berarti? Belum. Oh, belum. Belum. Hanya perdebatan waktu itu dengan calon suami. Iya. Oke. Habis nikah debat lagi. Enggak. Oh, enggak. Saya kira jadi debat lagi. suami alhamdulillah beliau muslim. Saya diperkenalkan waktu itu dengan pertama dengan Ustadz Juma karena beliau sering mendengarkan Ustadz Juma. Kemudian dengan saya Kodondi, Ustadz Kenama dan Ustazah Umi Irena. Ya. Maksudnya dikasih tahu nih ada apologi. Tapi suami nggak. Ya udah kamu belajar. Saya kan nggak ngerti nih gitu ya tentang yang ajaran mereka itu. Coba kamu pelajari. Jadi ya betul. Semakin dulu waktu saya baca ayat itu ya udah biasa aja gitu ya. Tapi ketika sekarang saya baca ya, saya tuh kayak ditampar gitu loh. Saya kayak ditampar karena berbeda banget. Ya, memang gimana ya? Kalau menurut saya sih memang di dalam Bible masih ada lah kebenaran. Masih ada ayat-ayat yang mengajarkan Tuhan itu esa. Tetapi setelah 4 gospel kan ceritanya udah berbeda. Berbeda kok. Ajarannya. Walaupun yang setelah 4 gospel itu sampai Wahyu mungkin tidak persis sama dengan yang mungkin kita dengar di gereja. Ya. Berarti kan ada kemungkinan Kristen itu sekarang sebenarnya sebagian mengikuti Paulus, sebagian inovasi dari gereja. Iya itu yang saya. Benar kan? Ya. Dan yang sebenarnya sih paling banyak Paulus ya. Karena tidak semua perintah Paulus juga dijalankan sama gereja. Ya. Dan saya masih berani mengatakan sebenarnya ya, kalau saya jujur, terlepas dari masalah penerjemahan nih. Ya. Terlepas dengan masalah penerjemahan kurios dari Tuhan atau Tuhan. Ya, Theos. Saya sebenarnya masih condong mengatakan bahwa Paulus itu sebenarnya tidak menuhankan Yesus. Tidak menyamakan, tidak menyetarakan Yesus dengan Bapa. Menurut saya, dari kalimat-kalimat Paulus. Kalaupun ada beberapa kalimat Paulus yang menganggap Yesus adalah Allah, itu boleh dikatakan itu adalah pelintiran terjemahan. Karena saya sudah pelajari beberapa versi Bible di ayat yang sama, terjemahannya ada yang beda-beda. Iya. Ada yang beda-beda. Hanya gara-gara ada koma, itu pemaknaannya bisa beda. Hanya karena ada intonasi bisa berbeda. Itu udah saya pelajarin lah. Jadi saya sebenarnya juga masih ada menganggap bahwa Paulus tidak menganggap Yesus setara dengan Bapa. Mungkin pemahaman Paulus itu yang diikuti oleh Bapak Gereja di abad kedua. Baik. Tetapi ketika di abad ketiga, keempat, itu yang sudah dirubah. Yang tadinya tidak setara jadi setara. Itu hanya karena berdasarkan konsili ya kok? Iya, konsili. Konsili itu hanya wadah. Wadah, betul. Ya, hanya wadah untuk meneguhkan akidah-akidah. Ya. Ini kan berarti kan di dalam konsili itu kan ada kayak semacam perang akidah. Perang teologi. Betul. Arianisme tidak mau menganggap Yesus Tuhan. Iya, betul. Yang dianggap orang-orang mengikuti pemikiran Paulus menganggap Yesus Tuhan. Tetapi sebelum mereka menganggap Yesus Tuhan, sebenarnya dari pemikiran-pemikiran Paulus juga ada yang dimodifikasi. Ada yang dimodifikasi. Paulus kan pernah mengatakan begini, kepalanya wanita dalam hal ini konteks istri, kan laki-laki, suami. Kepalanya suami Kristus. Kepalanya Kristus Bapa. Berarti kan ada hierarki. Ada hierarki, betul. Kalau ada hierarki, berarti kan tidak setara. Iya. Kalau begitu berarti sebenarnya yang bisa dipahami Yesus tidak setara dengan Bapa. Tertullianus sendiri pun mengatakan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa. Tapi ketika di abad keempat, Athanasius mengatakan Yesus setara. Nah itu yang Trinitas itu ya kok. Co-eternal, co-equal. Athanasius itu. Bukan Tertullianus, bukan Paulus.
Ya. Pertanyaan saya waktu Bu Lydia meninggalkan Trinitas, Ya. apa yang bisa membuat Bu Lydia melepaskan Trinitas? Eh, dengan saya belajar Kristologi dan memang itu nggak masuk akal buat saya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nah dulu dianggapnya masuk akal. Dulu karena pendoktrinan. Ngaku, ada baru ngaku. Dulu mah talent aja gitu ya. Dulu mah nggak tabayun sudah. Oh nggak tabayun, aduh. Sekarang udah keren istilahnya tabayun gitu ya. Nah, memang sebenarnya kan tidak mudah ya melepaskan doktrin, ya. Iya, Apalagi di lingkungan yang sangat kuat biasanya. betul. Pokoknya imani saja, gitu kan. Pokoknya wis imani aja, nggak usah pakai logika. Kalau saya tanya pendeta, pendetanya nggak bisa jawab. Wis toh, Imani diimani saja. Jadi saya kan nggak bisa bertanya lagi, ya sudah. Ya. Nah, perjalanan Bu Lydia ketika setelah bersahadat itu, hubungan dengan keluarga inti, keluarga besar gimana? Ya di awal keluarga sempat, intinya saya sempat terisolir. Isolir. Bahkan anak saya sendiri memblokir saya. Oh gitu. Ya, anak saya 2. Yang pertama memblokir sampai qadarullah adiknya berpulang. Keluarga datang untuk bertakziah. Kebetulan saya sekarang tinggal di Magelang, keluarga besar juga di Magelang. Tapi ada salah satu permintaan dari salah satu saudara, mau berdoa cara abad terserah, tapi dimakamkannya secara Kristen. Itu masih ada ya jenazah anak saya bilang enggak. Loh. Oh, berarti kan emang udah punya KTP? Belum, Anaknya? masih umur 9 tahun. Belum kan? Belum. Ya berarti itu sebenarnya kan di bawah kuasa orang tua harusnya. Betul ya, karena mereka ya masih berharap lah. Ya mungkin saya tamparan terbesar ya bagi keluarga gitu. Kamu tuh udah tahu kebenaran, udah tahu ini gitu. Saya tuh disihir, saya dicuci otak gitu, enggak. Dituduhnya begitu. Dituduhnya seperti itu. Bahkan ketika putra saya qadarullah Allah panggil, itu ada satu bilang gini, Bunda, Dipta itu meninggal karena kamu meninggalkan Yesus. Apa hubungannya? Oh gitu. Ya saya waktu itu hanya diam. Cuman kalau waktu itu saya masih dalam RT 11 saya udah nyerocos tuh kok. Nggak terima saya. Saya dengarkan, oh gitu. Oke baik, sekarang saya balik. Andaikan saya tidak masuk Islam, apakah saya tetap hidup dan anak saya hidup kekal? Kamu juga Kristen tahu, masih Kristen. Meninggal nggak? Meninggal. Terus konteksnya kamu ngomong gitu kenapa? Saya bilang sama tuh, saya enggak pernah meninggalkan Yesus. Saya loh pengikutnya Yesus. Kamu yang ninggalin Yesus. Kenapa? Karena kamu menyembah Yesus. Saya sekarang udah nggak nyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya dia enggak berani tanya lagi. Dia bilang, enggak, ngomong sama lu ntar gue syahadat. Gitu. Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Saya bilang, ya akhirnya saya diblokir kok. Oh, diblokir. Ya. Dari situ ya. Terus? Ya karena banyak kan mereka, saya enggak pernah gini. Ini loh aku sekarang aku udah Islam gitu. Yuk tanya, enggak. Karena saya sendiri, ya Allah saya nih belum punya apa-apa. Saya benar-benar insya Allah saya lillahi ta'ala. Saya bisa ini semua karena Allah. Malah banyak dari teman, keluarga, bahkan orang-orang yang tahu saya tuh mencoba. Jadi mereka yang stres sendiri gitu loh kok. Mereka tuh yang Kemal, tahu Kemal ya? Kepo Maksimal. Gitu. Nih seorang Lydia. Kirain Kemal Nasution teman gua. Ini Lydia kayak apa nih gitu. Saya bilang ya saya gini gitu. Jadi mereka berusaha dengan ya doktrin-doktrin mereka lah, Trinitas lah. Ya tentang Yesus sendiri lah, seperti itu. Saya bilang tidak. Aku bilang begitu kan. Sekarang gini. Sebenarnya permasalahan pokoknya kenapa sih banyak, saya juga sedih gitu ya, banyak. Bahkan oke lah kalau dari mereka yang memang terlahir Kristen, tapi ada yang memang sudah terlahir Muslim. Pindah hanya karena beberapa hal yang itu sudah menjadi tanda kutip. Ketika saya dekati, kenapa kok? Ya itu karena mereka tidak punya pembentengan akidah yang kuat. Gitu loh. Ini yang membuat saya jadi miris gitu ya kok.
Gitu. Jadi saya bilang sama suami, saya mau belajar, tolong bantu saya bilang gitu. Jadi sekarang saya pelajari Al-Quran, suami saya pelajari Bible. Nggak apa-apa, nanti bisa saling isi. Dan dia bilang gini, Yang, manggilnya Yang gitu ya. Iya. Yang ini kok di Bible begini? Ya begitu. Terus, lah mereka mempercayai. Ya makanya saya enggak pernah mau bawa ayat Al-Quran. Mereka nggak tahu. Ya udah, kalau mereka tanya ya saya balikan dari ayat Al-Quran, dari ayat Bible mereka sendiri. Iya. Biarin mereka baca gitu. Nah kalau mereka bingung, ibaratnya gini ya, lah lu yang nanya sih, lu yang bingung gitu. Padahal ayatnya dari Bible sendiri malah ya. Iya. Makanya pada waktu kita menggunakan Bible itu, saya juga sering berpikir di dalam Bible itu masih ada kebenaran, asal dilihat dari kacamata yang netral, tanpa doktrin. Tanpa doktrin. Tanpa doktrin dulu. Jadi membaca Bible kalau tanpa doktrin itu tidak akan membawa orang jadi Kristen, tapi akan membawa orang jadi Islam. Ya itu sih. Saya berani ngomong gitu. Ya. Benar. Itu yang saya dapatkan sekarang. Cuman saya syahadat dulu ya. Baru saya mempelajari. Iya, ya nggak apa-apa. Saya pengennya itu mereka sekarang mempelajari, tahu. Ya. Makanya ketika ada orang datang ke studio saya, ngobrol, katanya mau diskusi atau konsultasi, mereka orang Kristen, saya tanya, Kristennya apa dulu nih? Karena kan beda-beda. Iya kan? Nanti takutnya kalau saya main langsung kasih argumen, nanti ternyata nggak masuk, ternyata mereka nggak mau percaya, malah kan saya malu gitu. Saya tanya dulu, Kristen apa dulu nih? Yang saya buka Bible semua. Bible dulu semua. Setelah kita setuju bahwa di dalam Bible ini ada kebenaran yang bercampur dengan kebatilan, baru yuk kita cari yang nggak ada kebatilannya. Baru Quran belakangan. Kalau Bible belum tuntas, saya belum berhenti. Ya. Terakhir yang Kodondi podcast dengan Pendeta Henoh ya. Oh, bukan podcast itu, debat itu. Debat itu ya. Oh iya. Ya itu saya baru tahu ada. Kok kitab suci bisa disisipin ya? Aneh. Tapi memang iya, dulu Mbak Putri itu kan Bible-nya itu tahun 1050-an lah. Itu dengan saya yang 1950-an lah, sekitar segitu. Itu bahasanya masih pakai ejaan lama ya. Tapi kalau ejaan kan hanya misalnya yang DJ sama yang juga. Kan bacanya sama, hanya cuma hurufnya aja. Kayak Soeharto dengan Soeharto kan sama ya. Nah, kenapa di Bible yang setelah usia saya itu beda artinya. Tapi ya saat itu saya tidak pernah menyelidiki enggak. Apalagi saya waktu di sekolah penginjil itu dapat kok Islamologi dapat. Nah, pengen denger nih Islamologinya dipelajarin apa aja? Waktu itu lebih banyak tentang, kalau yang sekarang sirah ya. Sirahnya Nabi Muhammad ya. Ya, jadi bahwa Islam itu jahat, bengis, kejam, porno. Porno? Pornonya dari mana? Dari Nabi Muhammad. Karena banyak istri? Iya. Oh. Terus? Gitu. Kalau dari tentang teroris, jahatnya itu tentang peperangan. Gitu. Disebutkan di situ tidak orang Alkitab, tapi orang Kristen tuh enggak pernah perang itu menghabisi gitu ya. Perang udah menang ya udah gitu. Waduh. Nah terus lihat nih di Islam, memang waktu itu saya dapat gitu ya. Tapi kan itu menurut mereka, saya belum baca sirah secara langsung, hanya di doktrin seperti itu. Ditumpas habis, bahkan sampai nggak ada, ibaratnya kayak semut aja kudu mati gitu lah. Keledai. Nah saya jadi itu ketika saya baca, ketika bangsa Israel melawan Amalek, itu difirmankan tumpas habis, jangan sampai ada tersisa. Itu keledai. Ya. Tetapi ketika saya mempelajari sirahnya Nabi Muhammad, ketika Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Nabi dan pasukannya itu menyerang satu negara, dan itu nggak langsung nyerang ya, ada diplomasi, nggak mau ya udah jalan terakhir perang. Itu pun
Nabi masih berpesan kepada para pasukannya, kalau udah menang, lindungi. Bahkan pohon aja nggak boleh Nggak boleh dirusak. ditebang. Malah kamu harus kalau ada nih penduduk yang misalnya, oh ini mentang-mentang dia jajahan gitu ya, ini pasukannya, ya udah dah, aji mumpung Aja gitu. ngomong. Beritahukan kepada Nabi Muhammad itu dan ini dihukum. Hmm. Jadi saya lihat benar-benar negara-negara yang dijajah, bukan dijajah, maksudnya diperangi Islam pada waktu itu ketika kemudian mereka ada di dalam pemerintahan yang menjajah, Masya Allah, makmur, adil, bahkan semuanya itu tertata rapi. Lah kok ini kontradiksi dengan yang saya pelajari? Iya, beda jauh. Banget jauh. Itu ya. Terus mengenai ajarannya di Islamologi waktu itu diajarin apa? Ya waktu itu akidahnya gitu ya. Terus apa lebih kepada ini sih kok. Intinya kamu jangan sampai jadi orang Islam, udah gitu aja. Tapi waktu itu belajar Islamologi ada tujuan untuk digunakan untuk memurtadkan orang Islam? Iya. Itu bener? Iya. Ngaku ya, ini ngaku ya. Yang ngaku mantan pelaku nih. Iya kok. Itu waktu belajar Islamologinya waktu di PGA itu tadi? Enggak, saya di sekolah penginjilan yang online waktu itu. Oh, online. Iya. Oke. Jadi memang tujuannya belajar Islamologi untuk mengenal Islam bagaimana bisa dimurtadkan gitu. Iya. Tapi saya nggak tahu ya kalau dengan teman-teman X yang lain, saya waktu itu tujuannya hanya untuk pelayanan aja sih. Oke. Saya nggak terlalu untuk pemurtatan, enggak. Saya lebih gini, kayak anak sekolah minggu, karena saya memang suka anak-anak ya, lebih ke mereka, lebih senang bercerita. Tapi kalau ada orang nanya, ya saya akan jelaskan. Oke. Ya. Ngomong-ngomong kenal sama siapa? Pendeta Gilbert? Gilbert itu dulu dia kan di ITKI. Pernah satu pendidikan gitu? Saya di PGA-nya, beliau di ITKI. Oh, gitu. Itu satu lingkungan? Iya. Oh. Iya. Kenal orangnya berarti? Nggak kenal sih, cuma tahu. Karena kami sering, dulu pernah kalau ada acara-acara KKR gitu kan, kerjasama dengan Bethel toh. Oke. Ya. Oh gitu ya. Waduh, ini berarti sebenarnya ya boleh dikatakan Bu Lydia ini ya memang terlibat lah ya di dalam kegiatannya, kegiatan misionerinya. Ya. Walaupun mungkin tidak bisa disebut sebagai misionarisnya, tetapi terlibat di dalam kegiatan misionerinya. Ya, karena kami di setiap hari Jumat tuh kami udah pergi ke gereja-gereja yang ditugaskan dari sekolah sampai hari Minggu. Ditugaskan untuk ada di gereja-gereja GBI waktu itu membantu pelayanan di sana. Kalau nggak salah, bener nggak mereka bikin kayak acara bimbel gitu? Ada. Itu jadi tujuannya ya untuk pemurtatan, kristenisasi. Pemurtatan juga jatuh-jatuhnya. Mengadakan bimbelnya tuh di mana? Di kampung-kampung? Di kampung-kampung ya. Kebanyakan kalau di Jakarta saya belum pernah temui. Tapi kalau di kampung ya. Di luar Jakarta? Iya. Bikin acara? Jadi dibuatlah. Oh ini kami ini enggak kok, yang Islam juga boleh kok. Karena ini kan belajar. Gitu loh. Belajarnya belajar apa? Belajar ini pelajaran biasa. Umum? IPA, matematika, seperti itu. Tapi nanti di akhir itu diselipkan, ini ada pelajaran bahasa Inggris juga loh. Ada pelajaran bahasa Mandarin juga loh. Gitu. Dan ya belajar bahasa Mandarin supaya bisa lebih cepat, bahasa Inggris supaya bisa lebih cepat dengan lagu. Pakai nyanyi? Pakai nyanyi. Oke. Nyanyinya nyanyi apa? Oh no. Oh gitu. Bukan sholawat tuh kan. Iya. Nah sempat ada anak protes kok. Mak, ini saya kok disuruh, saya nggak mau ah. Kok Yesus sih, kok bukan Allah? Ada yang sempat seperti itu. Tapi ya lewat anak-anak ini kan diberikan bantuan susu, makanan, nanti mulai merambah ke orang tuanya. Kerjaannya apa? Keluhannya apa? Keluhannya apa tuh maksudnya mereka bisa bantu? Bisa. Dalam hal keuangan juga bisa? Ya. Pengobatan gratis. Kan banyak yang enggak, kalau pengobatan gratis kan secara umum ya. Ya mereka datangi, misalnya mau berobat udah sakit, nggak punya BPJS, namanya di kampung ya, di desa-desa. Oh bisa kok. Sampai sembuh, mau operasi apa. Tapi
Ganti KTP ntar begitu sembuh. Oh, tapi ganti KTP. Itu berarti nyata itu ya, berarti ya. Nyata, dan itu yang membuat saya benar-benar terenyuh. Karena apa?